Dunia ini telah bergeser jauh. Dunia ini telah banyak yang baru, termasuk di dalam cara bernegara. Kita akan masuk kembali ke masalah Papua agar jangan sampai salah langkah dan menyesal seperti lepasnya Timur dulu dan lepasnya si Padan Ligitan dari NKRI. Si Bosman ini belajar dan diajari dari mereka yang pernah ikut zaman revolusi kemerdekaan, kemudian diajari langsung oleh mereka yang berada di perang Vietnam, kemudian mereka menjadi bagian dari aneksasi Timur dan lepasnya Timur. Juga mereka yang bagian dari perang Teluk, bagian dari Mujahidin Afghanistan, hingga sekarang perang gaya baru ala mercenaries yang berkembang sejak perang Timur Tengah terjadi di awal tahun 80-an hingga saat ini. Ketika kemarin sore Soan berkunjung ke para mentor-mentor walau sudah berusia 70 tahunan yang pasti lebih tua dari Opung angkatannya. Opung kan di Akmil atau Akabri adalah di tahun 70-an. Ini adalah mereka-mereka mentor-mentor kita, ada yang di angkatan 67, 68, ada yang satu angkatan tahun 70-an dengan Opung, ada yang angkatan 73, 74 angkatannya Pak Prabowo dan SBY. Semua hadir dan semua merupakan orang-orang senior sejak 30 tahun yang lalu sudah mengajari dunia shadow itu apa. Dan mereka saat ini masih tajam dan sebagian bahkan masih mengajar di Lemhanas. Mereka lah yang berkesimpulan hati-hati dengan Papua. Missionaries di sana kalau sudah masuk itu bahaya. Mengelola negara memang harus paham bela negara, mengerti geopolitik dunia, dan mempunyai tim pemikir kelas dunia yang solid. Akan membicarakan apa kita kali ini? Kita membicarakan tentang masalah di Papua, gerakan separatis bersenjata yang lagi marak menyerang markas tentara dan polisi. Sebelum kita membahasnya, maka kita harus memahami juga tentang global player yang sedang bermain apa. Begini maksudnya, kita pernah memperingatkan mengenai Freeport dari kacamata geopolitik, karena berbeda melihat Freeport dari hanya sekedar faktor ekonomi saja, berbeda dengan melihat Freeport sebagai alat tekan politik, berbeda melihat dari kacamata geostrategi dunia, berbeda melihat dari fungsi humanitarian atau sisi kemanusiaan. Apapun yang kita lihat, maka itulah yang jadi tindakan kita. Dan apapun tindakan kita akan mendapatkan akibat. Oke, jadi Bosman mau ngomong apa nih? Muter-muter dulu. Kita lanjut ya. Ini semua agar paham. Jadi kesimpulan tentang kelompok separatis di Papua adalah akibat dari sebuah tindakan yang mungkin tidak dipikirkan dulu, tidak dipikirkan dalam-dalam, sehingga terjadi pemberontakan dan penyerangan bersenjata seperti saat ini. Akibat dari apa? Baik, sebelum menjawab, kita rincikan dulu fakta. Senjata rifle atau senjata laras panjang yang dibawa mereka para pemberontak separatis yang ingin Papua merdeka adalah AR-15 buatan Armalite. Ukuran peluru 5,56, mirip M16, buatan pabrik Colt. Namun AR-15 Armalite kita membacanya bukan dari jenis senjatanya, namun manufakturnya dan penjualannya yang bermarkas di Phoenix, Arizona adalah data kunci menganalisanya. Senjata apapun jenisnya, mau pistol P1-nya pindad ataupun rifle senjata laras panjang, tidak sembarangan bisa ditembakkan. Perlu latihan, perlu pembiasaan, ada tendangan atau after effect hentakan yang disebabkan semakin besar kaliber atau peluru, semakin besar hentakannya. Fakta berikutnya, mereka sangat mahir menggunakannya. Artinya mereka ada yang mengajari, ada pelatihan, dan semua itu tidak murah, juga tidak cepat. Lama pembiasaan itu. Di dalam sebuah penangkapan di Filipina Januari 2023 lalu oleh pemerintah Filipina yang ternyata dia adalah anggota separatis Papua. Seorang pilot, Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk senjata AR-15 ini di Filipina. Dan fakta lain juga ada, kita ketahui senjata lain yang masuk dari perbatasan Papua New Guinea. Dari asalnya, Kepulauan Bougainville. Ada pangkalan militer Amerika di Bougainville dan ada pangkalan militer Amerika besar-besaran di Filipina. Apakah itu kebetulan? Kita ke Freeport sekarang, yang sahamnya dimiliki McMoran, yang markasnya di Arizona. Dan Phoenix adalah ibu kota Arizona. Dulu zaman Freeport aktif, yang mengawal Freeport adalah Senator Arizona John McCain, war hero-nya Amerika, di mana McMoran adalah salah satu perusahaan penyumbang pajak besar di Arizona yang harus dikawal khusus tentunya secara soft power, secara politik, dan hard power, secara militer. AR-15 di Phoenix, McMoran pemegang saham Freeport juga di Phoenix. Ada kesamaan. Secara bisnis dengan Indonesia memang Freeport ada kontrak yang memayunginya selama 40 tahun. Dari 1967 ke 2017 yang bisa ditambah 20 tahun ke 2037. Di mana secara pembukuan emas hasil olahan tembaganya Freeport dihasilkan di Okinawa dan Rio Tinto Spanyol sudah dicatat di Kementerian Keuangan Amerika hingga 2037. Ketika ada gerakan mengambil alih pabrik tembaga Freeport dan mengolahnya akan di Indonesia, maka ada ketidakseimbangan dalam neraca cadangan emas Amerika. Pastinya
yang ini sangat tidak disukai Amerika. Ini menantang hegemoni Amerika. Analisa itu pernah kita ungkap berkali-kali di mana kita Indonesia bisa menghadapi dua hal. Terorisme berbasis agama yang memang tombolnya di CIA dan kelompok separatis bersenjata yang juga tombolnya ada di Amerika. Pastinya Amerika tidak akan konyol terang-terangan pakai tentaranya atau operasi intelijennya secara resmi. Kita tahu Wagnernya Putin yang bermarkas di Argentina, yang beroperasi di Afrika dan sekarang memiliki 50.000 tentara di Ukraina. Rusia itu berperang di Ukraina tidak pakai tentara warga Rusia. Terbanyak adalah tentara bayaran melalui Wagner Group. Demikian juga Amerika. Amerika punya Blackwater Private Army, juga punya Triple Canopy yang berbasis di Portugal misalnya. Bisa-bisa saja mereka menjalankan misinya. Untuk Papua kita harus mengerti anatomi musuh kita siapa dan yang memayunginya siapa. Di permukaan dunia terlihat ramah, pejabat antar negara yang berperang terlihat ramah, saling sapa, saling jabat tangan, namun di bawahnya shadow bayangan mereka saling hujam, saling tusuk. Sungguh tidak sederhana memahami dunia geostrategi kawasan dan hegemoni. Jadi kita harus melakukan lobby. Lobbynya bukan hanya ke Amerika doang, Australia sampai New Zealand kalau perlu, karena Kapten Philip, pilot Susi Air yang disandera adalah warga negara New Zealand yang saat ini belum juga dibebaskan oleh tentara Indonesia. Ditambah lagi, mereka kelompok separatis bersenjata ini selama tahun 2023 ini menyerang terus dan sudah memakan puluhan korban tentara dan polisi Indonesia. Bayangkan, tentara terlatih bisa diserang separatis. Apa kira-kira mereka nggak ada yang melatih gitu? Apa kira-kira mereka nggak ada yang biayai? Apa kira-kira mereka tidak ada strategi perangnya? Perang gerilya, hit and run, bersenjata berat. Siapa yang mengajarkan? Mengambil Freeport, kalau dilihat secara ekonomi terlihat benar. Namun membelinya pakai hutang, menggunakan cara hostile menekan kasar, mengalihkan dari Okinawa dan Rio Tinto, membuat panas hegemoni. Kita harus kuat menanggung akibatnya. Hegemoni memang kita harus lawan agar kita berdaulat. Namun ada cara elegan yang lebih diplomatis. Kita mendapatkan hak atas aset tersebut 100% bahkan, dan Amerika tetap senang sehingga Papua tidak lepas. Hal ini adalah cara elegan yang saat ini pejabatnya belum pernah melakukan. Hanya langkah pragmatisme sederhana dibungkus narasi buzzer rupiah yang sekarang berakibat tumpah darah berkepanjangan. Tentara dan polisi jadi repot, rakyat Papua jadi gelisah. Wahai sahabat, hati-hati dengan Papua. Jangan sampai anak cucu kita nanti nyanyi lagu wajib dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau karena Sabangnya lepas, Meraukenya lepas. Dunia ini telah bergeser jauh. Dunia ini telah banyak yang baru, termasuk di dalam cara bernegara. Kita akan masuk kembali ke masalah Papua agar jangan sampai salah langkah dan menyesal seperti lepasnya Timur Timur dulu dan lepasnya si Padan Ligitan dari NKRI. Si Bosman ini belajar dan diajari dari mereka yang pernah ikut zaman revolusi kemerdekaan, kemudian diajari langsung oleh mereka yang berada di perang Vietnam, kemudian mereka menjadi bagian dari aneksasi Timur Timur dan lepasnya Timur Timur, juga mereka yang bagian dari perang Teluk, bagian dari Mujahidin Afghanistan, hingga sekarang perang gaya baru ala mercenaries yang berkembang sejak perang Timur Tengah terjadi di awal tahun 80-an hingga saat ini. Ketika kemarin sore Soan berkunjung ke para mentor-mentor, walau sudah berusia 70 tahunan, yang pasti lebih tua dari Opung angkatannya. Opung kan di Akmil atau Akabri adalah di tahun 70-an. Ini adalah mereka-mereka mentor-mentor kita, ada yang di angkatan 67, 68, ada yang satu angkatan tahun 70-an dengan Opung, ada yang angkatan 73, 74 angkatannya Pak Prabowo dan SBY. Semua hadir dan semua merupakan orang-orang senior sejak 30 tahun yang lalu sudah mengajari dunia shadow itu apa. Dan mereka saat ini masih tajam dan sebagian bahkan masih mengajar di Lemhanas. Mereka lah yang berkesimpulan hati-hati dengan Papua. Misionaris di sana kalau sudah masuk itu bahaya. Para mentor senior tersebut, saya menyebut mereka dengan nama Las Mohican yang sangat mengenal dunia tentara bayaran tersebut. Namun ada bentuk baru yang mereka pertanyakan, Wagner Group. Karena tepat 2 bulan yang lalu ketika data intelijen mengatakan ada mercenaries di Papua, Bosman dengan tegas mengatakan pakai Wagner Group counternya. Menjelaskan Wagner memang rumit. Wagner Group bukan hanya PMC atau Private Military Company atau juga bukan seperti defense contractor seperti Northrop Grumman, Lockheed Martin, juga bukan seperti Triple Canopy yang merupakan private security company seperti Satpam namun punya senjata dan pelindung, bahkan mampu menyerang sebuah wilayah yang dibentuk oleh veteran tentara pasukan khusus Amerika termasuk veteran Delta Force, Rangers, dan Navy SEALs. Wagner Group berbeda. Wagner saat ini beroperasi di Ukraina sebanyak 50.000 orang, di Suriah 5.000 orang, di Transnistria ada 500 personel di wilayah perbatasan Moldova dan Ukraina, di Afrika, di Burkina Faso, dan melatih pasukan elit di beberapa negara Afrika serta Amerika Latin, dengan markas di luar Saint Petersburg ada di Argentina. Jadi, makhluk apa Wagner Group itu?
Dunia baru mengenalnya di tahun 2014 ketika Rusia mengambil Crimea, wilayah selatan Ukraina, dalam sekejap lepas dari Ukraina tanpa perlawanan berarti. Wagner lah yang beroperasi. Mereka disebut dengan nama julukan Little Green Men. Mereka berseragam militer hijau tanpa tanda pengenal apapun secara kepangkatan dalam militer dan bermasker. Nama Wagner berasal dari seorang komposer musik kesukaan Hitler, Richard Wagner, yang juga merupakan nama sandi atau call sign dari seorang veteran perang Rusia, Dmitry Utkin. Dmitry Utkin dikatakan merupakan pendiri dari Wagner Group ini. Namun ada sebuah nama yang lebih harus difokuskan, yaitu Yevgeny Prigozhin, seorang oligarkinya Rusia. Selama tahunan dia menyangkal dirinya ada hubungan dengan Wagner Group. Hingga tahun 2022 kemarin dia muncul di media dunia sedang merekrut member baru Wagner dengan jumlah ribuan. Dia memimpin langsung perekrutan tersebut ke seluruh dunia. Wagner, tentaranya bukan hanya orang Rusia, namun seluruh dunia, terutama mantan tentara elit sebuah negara. Wagner tidak pernah merekrut non-military person, kecuali baru-baru ini orang-orang penjara. Namun semuanya mereka yang rekrut adalah pasukan khusus, bahkan bukan dari tentara biasa, tapi semua dari pasukan khusus. Prigozhin akhirnya mengaku bahwa dia membiayai dan membangun Wagner Group di tahun 2014 beralamat di gedung mewah di Saint Petersburg sebagai perusahaan bisnis konsultan pertahanan bekerja sama atau bermitra dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Lalu apa hubungannya Prigozhin dengan Putin? Ternyata mereka sudah berteman sejak tahun 90-an yang keduanya berasal di tempat yang sama, Saint Petersburg. Prigozhin kala itu adalah seorang penjual hotdog, kemudian memiliki beberapa restoran yang Putin merupakan salah satu pelanggan tetapnya. Ketika Putin menjadi orang tertinggi di Rusia, maka Prigozhin memiliki julukan baru, kokinya Putin, yang kemudian bukan hanya mengurusi makanan istana Putin, namun menjadi penyuplai makanan food supplier militernya Rusia. Semua ini awal dari kekayaan oligar Rusia ini yang menjangkau sampai dunia media di Rusia saat ini. Sejak tahun 2014, Wagner bukan hanya muncul di Crimea, namun berada di setidaknya 8 negara Afrika dan beberapa negara Amerika Latin seperti Venezuela sejak tahun 2019 untuk melindungi Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Di Suriah, Wagner adalah pelindung personal Bashar al-Assad. Di Afrika dipakai melindungi pemimpin negara-negara Afrika yang lemah militernya, yang rawan dikudeta. Yang ditarget Wagner dalam kompensasinya adalah kekayaan alam wilayah negara yang dijaganya tersebut sebagai balasan perlindungan yang diberikan atau sebagai bagian dari operasi militer terselubung pemimpin negara tersebut. Tambang berlian, tambang minyak, sumber daya alam lainnya adalah yang dicari Wagner. Itulah bisnis modelnya Wagner, menukar perlindungan militer dengan sumber daya alam. Tentunya di belakang Wagner mengapa bisa kuat? Karena ada Putin dan seluruh kekuatan Putin di dunia, bukan hanya di Rusia, yang bisa dikatakan ada kepemilikan atau kekuatan Putin di dalam Wagner Group tentunya. Misalnya di tahun 2017, Republik Afrika Tengah, di mana presidennya ketika itu Faustin Touadera yang menghadapi pemberontakan di wilayah tambang berliannya. Rusia mengirim senjata dan mendeploy Wagner Group. Selesai semua pemberontakan dalam 1 tahun. Jadi bagaimana? Apa kita pengen tangan bersih di Papua? Ada Wagner Group tuh yang selalu disangkal Putin keberadaannya yang merupakan lawan berat Blackwater-nya Amerika.